Rumah 3 lantai itu terselip di sebuah gang yang luas dan tenang di kawasan Menteng, Jakarta. Itu adalah hadiah terbesar yang orang tua saya kumpulkan seumur hidup mereka untuk diberikan kepada saya sebelum hari pernikahan saya. Ayah saya pernah berkata, seorang anak perempuan yang menikah dan memiliki tempat tinggal atas namanya sendiri akan membuat hatinya tenang, tidak akan pernah menderita penghinaan atau ketakutan saat badai kehidupan menerpa. Saya selalu menghargai hal itu. Rumah ini bukan hanya sekadar tumpukan batu bata atau selembar sertifikat tanpa jiwa, melainkan keringat, air mata, dan cinta tanpa batas dari kedua orang tua saya. Saya dan Bima telah menikah selama 3 tahun. Bima adalah pria yang baik hati, mencintai istrinya, dan pekerja keras. Ia berasal dari keluarga sederhana di pinggiran kota, ayahnya telah meninggal dunia sejak lama. Ibunya, Bu Wati, seorang diri bekerja keras membesarkan kedua putranya hingga bisa bersekolah. Saya mengerti betapa berat perjuangan ibu mertua saya, jadi sejak saya menjadi menantunya, saya selalu menjaga sikap, hormat kepada yang lebih tua, dan berusaha menjadi menantu yang berbakti. Namun, kehidupan pernikahan kami yang damai di rumah warisan itu hanya berlangsung singkat. Suatu malam, Bima dengan ragu-ragu memegang tangan saya, suaranya terdengar canggung. Dia berkata, akhir-akhir ini, kesehatan ibu semakin menurun. Rumah tua di pinggiran kota itu lembab, ditambah lagi adiknya, Bayu, sedang menganggur dan ingin mencoba peruntungan di pusat kota. Bima mengutarakan niatnya untuk mengajak ibu dan adiknya tinggal bersama kami untuk sementara waktu agar lebih mudah merawat mereka. Saya, yang sangat menjunjung tinggi ikatan keluarga, merasa iba mendengar ucapan suami saya. Meskipun saya tahu bahwa tinggal bersama ibu mertua dan adik ipar akan menimbulkan banyak kerumitan, saya tetap mengangguk setuju. Saya meyakinkan diri sendiri bahwa selama saya tulus dan memperlakukan mereka dengan baik, keluarga kami akan rukun. Ketika Bu Wati dan Bayu pindah, saya mengambil cuti sehari untuk membersihkan kamar, membeli kasur dan perabotan baru, serta perlengkapan sehari-hari lainnya. Saat Bu Wati masuk ke dalam rumah, matanya menyapu set meja kursi kayu jati, televisi layar besar, dan dapur yang lengkap. Dia mengangguk-angguk seolah puas, tetapi kalimat pertama yang keluar dari mulutnya membuat saya tertegun. Dia menepuk pundak Bima dan berkata dengan suara lantang, "Putra ibu hebat sekali. Setelah menikah langsung punya rumah megah seperti ini, rumah gedong begini, semua kerabat di kampung pasti akan kagum." Saya berdiri di sana, menahan napas panjang. Saya mencoba menghibur diri bahwa orang tua dari desa memang sering berpikir seperti itu. Mereka selalu bangga pada anak laki-laki mereka, tapi ternyata masalah tidak berhenti di situ. Aturan-aturan tak tertulis yang kental dengan pemikiran patriarki mulai ditanamkan oleh Bu Wati dalam setiap santapan dan aktivitas sehari-hari keluarga kami. Setiap makan malam selalu sama. Setelah saya pulang kerja dengan lelah dan langsung sibuk di dapur memasak untuk seluruh keluarga, Bu Wati akan memulai ceramah rutinnya. Dia sering mengambilkan lauk untuk Bayu, anak bungsunya yang pemalas namun selalu dimanja. Lalu menoleh kepada saya dan Bima. Ibu bilang ya, zaman sekarang banyak orang membeda-bedakan harta istri, harta suami. Sudah masuk ke rumah ini, menjadi menantu keluarga Suryo, maka milik suami adalah milik istri, dan milik istri juga milik keluarga suami. Suami istri harus sehati, lautan pun bisa dikeringkan. Kalau terus mempertahankan pemikiran milikku-milikku, bagaimana keluarga bisa bahagia? Mendengar kata-kata itu, Bima hanya menunduk dan tersenyum canggung. Dia adalah pria yang lemah lembut, terombang-ambing antara bakti kepada ibu dan cinta kepada istri. Dia selalu memilih diam demi menjaga kedamaian. Sementara saya, seorang wanita terdidik dengan pekerjaan mandiri, sangat memahami batas antara berbagi dan dimanfaatkan. Saya tersenyum lembut dan menjawab, Bu Wati, ibu benar, suami istri memang harus sehati membangun rumah tangga. Tapi, uang dan harta benda juga perlu jelas, Bu. Terutama apa yang berasal dari jerih payah orang tua saya. Itu adalah kenang-kenangan, sumber asal-usul saya. Saya punya tanggung jawab untuk menjaganya, tidak bisa disamaratakan begitu saja, Bu. Mendengar jawaban saya, raut wajah Bu Wati seketika berubah. Dia meletakkan sendoknya dengan keras, mendengus, lalu menyindir, "Kamu bicara begitu seolah-olah keluarga ini mengincar hartamu, begitu? Saya melahirkan anak laki-laki, membesarkannya dengan baik, sekarang dia suamimu, tulang punggungmu, jadi rumah ini juga rumahnya, rumah keluarga ini. Jangan terlalu perhitungan." Suasana makan malam menjadi sangat menyesakan. Bayu, yang duduk di samping sambil bermain ponsel, menyela dengan beberapa kata membela ibunya. Dia bilang saya picik, rumah sebesar ini tapi bersikap seolah takut ada yang merampasnya. Saya menatap ibu dan anak itu, lalu menoleh ke arah Bima. Bima buru-buru menaruh sepotong daging ke mangkuk saya, memberi isyarat agar saya tidak bicara lagi. Keheningan suami saya membuat rasa pedih menjalari hati saya.
Saya sadar, batas antara cinta keluarga dan keserakahan terkadang sangat tipis, dan jika saya tidak kuat, saya akan kehilangan satu-satunya tempat berlindung saya. Beberapa bulan berlalu dengan pertengkaran-pertengkaran kecil setiap hari. Bayu, adik ipar saya, tetap dengan kebiasaannya tidur sampai matahari terik. Dia tidak mau bekerja kantoran biasa, selalu mengeluh gaji kecil dan waktu yang terikat. Bayu lebih suka bergaul dengan teman-temannya, mengenakan pakaian necis, dan selalu berkoar-koar tentang proyek startup bernilai miliaran rupiah. Suatu malam di akhir pekan, Bayu pulang dengan wajah berseri-seri, membawa setumpuk dokumen berwarna-warni. Dia memanggil seluruh keluarga ke ruang tamu, menuangkan air untuk ibu dan kakaknya dengan sangat hormat. Bayu mulai mempresentasikan sebuah proyek investasi real estate ekologis di sebuah provinsi pegunungan yang jauh. Dia dengan yakin menyatakan bahwa hanya dengan menanamkan modal, dalam 3 bulan keuntungan akan berlipat ganda. Mendengar janji-janji manis tentang kekayaan, mata Bu Wati berbinar. Dia selalu percaya bahwa putra bungsunya adalah seorang jenius bisnis yang belum menemukan waktu yang tepat. Bayu menyimpulkan masalahnya, sekarang kesempatannya hanya datang sekali. Aku sudah mengumpulkan sedikit, tapi masih kurang sekitar 5 miliar rupiah untuk menjadi pemegang saham mayoritas. Mas Bima, Mbak Laras, kalian harus bantu aku kali ini. Bima terkejut, langsung menolak. Kami ini pegawai, gaji bulanan. Uang tabungan juga hanya beberapa ratus juta untuk keadaan darurat. Dari mana kami bisa dapat 5 miliar untuk kamu pinjam? Bu Wati menggebrak meja dengan keras, matanya yang tajam menatap lurus ke arah saya. Kalau tidak ada uang tunai, rumah ini kan bisa diandalkan. Rumah ini lokasinya strategis. Harga pasarnya bisa mencapai belasan miliar. Laras, besok serahkan sertifikat rumah itu ke ibu. Ibu akan jadi penjamin untuk menggadaikannya ke bank dan mendapatkan 5 miliar untuk modal adikmu. Beberapa bulan lagi, saat adikmu untung, dia akan menebus sertifikatnya dan mengembalikannya padamu. Tidak akan hilang selembar pun, jangan takut. Telinga saya berdengung mendengar permintaan yang keterlaluan itu. Kesabaran saya selama berbulan-bulan telah mencapai batasnya. Saya menatap lurus ke mata ibu mertua saya, suara saya tegas dan jelas. Maaf Bu, tapi permintaan ini tidak bisa saya setujui. Rumah ini adalah keringat dan air mata orang tua saya seumur hidup mereka, ini adalah harta pribadi saya sebelum menikah. Saya sama sekali tidak akan menggadaikannya untuk proyek bisnis apapun, apalagi proyek berisiko tanpa dasar hukum yang jelas seperti milik Bayu. Bu Wati langsung berdiri, menunjuk wajah saya. Hebat sekali kamu. Kamu mentang-mentang punya rumah lalu merendahkan keluarga suami, merendahkan kami. Iya, bentaknya, sama-sama saudara. Melihat adiknya punya kesempatan mengubah nasib, kamu tega menghalangi. Kalau kelakuanmu seperti ini, nanti kamu akan kena karma. Jangan salahkan takdir. Bayu ikut-ikutan ibunya, melontarkan kata-kata menyakitkan. Dia menyebut saya egois, berdarah dingin, hanya tahu menyimpan harta untuk diri sendiri. Dia mengancam bahwa jika dia kaya nanti, dia tidak akan sudi melihat wajah kakak ipar seperti saya. Di tengah pertengkaran sengit itu, saya menoleh ke arah Bima, berharap dia akan membela kebenaran. Tapi Bima sekali lagi membuat saya kecewa berat. Dia menarik tangan saya dengan kasar, berbisik memohon, "Sudahlah, Laras. Mengalah sedikit sama ibu. Ibu sedang emosi, kenapa kamu ladeni? Coba kita pikirkan cara untuk membantu Bayu. Siapa tahu proyeknya memang bagus?" Saya menyentakkan tangan Bima. Merasakan sakit seolah ada yang menusuk jantung saya. Saya membalasnya kata demi kata dengan jelas. Kamu boleh sayang pada adikmu. Kamu boleh habiskan semua tabunganmu untuk membantunya. Tapi harta orang tuaku harus aku jaga. Ini adalah rumah, tempat berlindung, bukan meja judi untuk dipertaruhkan semua orang. Kalau kamu merasa aku salah, kamu boleh keluar dari sini. Tapi sertifikat rumah ini, tidak ada satu orang pun yang boleh menyentuhnya. Setelah berkata begitu, saya berbalik dan langsung masuk ke kamar, membanting pintu. Di luar, suara tangisan dan kutukan Bu Wati masih terdengar riuh. Dia mengungkit-ungkit jasanya membesarkan anak, meratapi nasib sialnya mendapatkan menantu durhaka. Malam itu, Bima tidak masuk ke kamar. Dia tidur di sofa. Sendirian dalam kegelapan, air mata saya mengalir deras. Saya sadar pernikahan ini berada di ambang kehancuran. Keserakahan manusia seperti jurang tanpa dasar, dan kelemahan pria yang saya sebut suami adalah pupuk yang menyuburkan keserakahan itu. Tapi menangis tidak akan menyelesaikan masalah. Saya harus kuat. Wanita modern tidak bisa menggantungkan nasib dan hartanya pada keberuntungan dan belas kasihan orang lain. Suasana di rumah menjadi tegang seperti tali yang akan putus. Bu Wati memulai perang dingin dengan saya, tidak mau bicara atau bahkan menatap saya saat makan. Bayu pergi pagi pulang larut malam, wajahnya selalu masam dan kesal.
Sementara Bima, dia mencari cara untuk menghindari kami berdua. Dia sering meminta tugas keluar kota atau beralasan lembur agar bisa pulang sangat larut. Dia takut menghadapi desahan ibunya dan tatapan tegas istrinya. Suatu Jumat sore, saya merasa sedikit tidak enak badan dan meminta izin pulang lebih awal dari kantor. Rumah sepi, tidak ada siapa-siapa. Bu Wati mungkin sedang senam di taman, dan Bayu seperti biasa, berkumpul dengan teman-temannya. Saya naik ke lantai 2, berniat berganti pakaian dan beristirahat sejenak. Namun, saat membuka pintu kamar, intuisi seorang wanita mengatakan ada sesuatu yang tidak beres. Kamar tidur kami yang biasanya tertata rapi sesuai urutan yang saya atur setiap hari, kini tampak berbeda. Bingkai foto pernikahan di atas meja kecil di samping tempat tidur bergeser sedikit. Saya mendekat. Area di sudut ruangan, tempat saya meletakkan brankas elektronik yang tersembunyi di balik tirai, menunjukkan tanda-tanda telah disentuh. Di tepi brankas, beberapa butir debu halus telah terhapus, meninggalkan sidik jari yang samar. Bahkan keset di bawah brankas pun terlipat. Jantung saya berdebar kencang. Seseorang telah menyelinap ke kamar saya, menggeledah, dan mencoba memeriksa brankas. Tidak perlu menebak siapa pelakunya. Di rumah ini, selain Bu Wati dan Bayu, tidak ada orang lain yang punya alasan dan keserakahan untuk melakukan hal serendah itu. Mereka mencari sertifikat rumah. Pasti mereka berpikir, jika berhasil mendapatkannya, mereka bisa menggunakan koneksi di pasar gelap atau memalsukan surat kuasa untuk mendapatkan uang bagi Bayu. Rasa dingin merayap di punggung saya. Kewaspadaan saya selama ini tidak berlebihan. Jika saya hanya mengunci brankas dengan kata sandi, suatu hari saat saya tidak di rumah, mereka bisa saja menyewa tukang kunci untuk membongkarnya. Saya tidak bisa menggunakan kekuatan fisik untuk melawan keserakahan yang mengintai di rumah saya sendiri. Saya butuh benteng hukum yang kokoh, perisai yang tidak bisa ditembus oleh siapapun. Senin pagi berikutnya, saya mengambil cuti sehari penuh. Saya menyiapkan semua dokumen pribadi, kartu keluarga, dan KTP, lalu naik taksi menuju kantor Badan Pertanahan Nasional, BPN, kota. Saya mendatangi loket pelayanan, dengan tenang mengajukan laporan kehilangan sertifikat hak milik, SHM. Dalam laporan itu, saya menjelaskan bahwa karena kelalaian dalam penyimpanan di rumah, sertifikat lama telah hilang dan tidak dapat ditemukan. Petugas yang menerima berkas saya menjelaskan prosedur hukum yang diperlukan. Sesuai peraturan, informasi kehilangan sertifikat saya akan diumumkan secara publik di kantor kelurahan dan media massa untuk memastikan transparansi. Yang terpenting, pada saat sistem mencatat laporan kehilangan saya juga langsung mengurus prosedur pemblokiran semua transaksi yang berkaitan dengan blanko sertifikat lama tersebut. Kantor notaris atau bank manapun yang memindai kode batang atau memeriksa nomor seri sertifikat lama akan menerima peringatan merah bahwa ini adalah aset yang sedang dalam sengketa atau dilaporkan hilang, sehingga tidak memiliki nilai untuk transaksi gadai atau jual beli. Setelah masa pengumuman sesuai hukum, BPN akan menerbitkan blanko sertifikat baru untuk saya, dengan kode batang elektronik terbaru, yang mutlak aman dan sah. Saya melangkah keluar dari gerbang kantor BPN, menarik napas dalam-dalam. Langit Jakarta hari itu cerah, dan hati saya terasa jauh lebih ringan. Badai mungkin akan segera menerpa keluarga ini, tapi saya telah membangun tanggul penahan ombak. Setibanya di rumah, saya membuka brankas. Dengan hati-hati meletakkan sertifikat lama kembali ke tempatnya, tersembunyi rapi di bawah tumpukan dokumen asuransi. Beberapa minggu kemudian, ketika saya menerima sertifikat baru, saya tidak membawanya pulang. Saya langsung pergi ke bank terpercaya di dekat kantor, menyewa sebuah safe deposit box, dan menyimpan sertifikat sah yang menjadi nyawa rumah ini di dalamnya. Sertifikat yang sekarang ada di brankas rumah hanyalah selembar kertas berwarna yang tidak berlaku lagi. Secara hukum, saya membiarkannya di sana sebagai jebakan, sebagai ujian terakhir bagi karakter orang-orang yang saya sebut keluarga suami. Saya tulus berharap mereka akan mengurungkan niat gila itu. Saya berharap kekhawatiran saya hanyalah kepekaan wanita yang berlebihan. Jika mereka tahu kapan harus berhenti, sertifikat tak bernyawa itu akan selamanya diam dalam kegelapan, dan kehidupan keluarga kami, meski sedikit beriak, akan kembali tenang. Tetapi jika mereka benar-benar mengabaikan etika, mengabaikan moral untuk membobol brankas dan mencuri, maka mereka harus menanggung sendiri akibatnya. Saya tidak akan menjadi korban, juga tidak akan menyimpan dendam. Saya hanya menggunakan hukum untuk melindungi hak-hak sah saya. Semua pilihan sekarang ada di tangan mereka. Pekerjaan di perusahaan media tempat saya bekerja memasuki periode puncak akhir tahun. Dewan Direksi memutuskan untuk memperluas pasar ke kawasan Asia Tenggara. Dan saya diberi tanggung jawab untuk memimpin tim proyek ke Singapura selama 1 bulan. Keputusan ini datang cukup mendadak, tetapi sangat sesuai dengan situasi saya saat ini.
Suasana menyesakan di rumah di Menteng telah menguras energi mental saya setiap hari. Saya butuh waktu untuk melepaskan diri dari konflik yang berkepanjangan, makan malam yang berat, dan tatapan tajam ibu mertua saya. Malam itu, saat makan malam keluarga, saya mengumumkan bahwa saya akan pergi selama sebulan. Berlawanan dengan dugaan saya, reaksi mereka sangat tenang, bahkan terkesan lega. Bima mengambilkan sepotong ikan untuk saya. Nadanya terdengar sedikit lebih ceria dari biasanya. Dia bilang saya tidak perlu khawatir, urusan rumah biar dia dan ibunya yang urus. Bima juga memberitahu bahwa perusahaan konstruksinya baru saja memenangkan proyek besar di Cikarang. Sesuai permintaan klien, dia harus turun langsung ke lokasi proyek, tinggal di barak bersama para insinyur. Mungkin hanya bisa pulang seminggu sekali. Saya mendengar Bima berbicara dengan rasa pilu dan kecewa yang meluap di hati. Pria yang saya pilih sebagai sandaran hidup justru menggunakan pekerjaan untuk lari dari rumahnya sendiri. Dia tidak ingin menghadapi perang tanpa akhir antara ibu dan istrinya. Dengan pergi, dia menyerahkan seluruh ruang di rumah ini kepada ibu dan adiknya, sekaligus secara tidak langsung menciptakan peluang bagi niat-niat gelap untuk tumbuh. Tapi saya tidak menahannya, seorang suami yang tidak punya keberanian untuk membela kebenaran, kehadirannya pun tidak berarti apa-apa. Bu Wati yang duduk di seberang saya, dengan tenang menyeruput kuah sayurnya, wajahnya anehnya datar. Dia tidak menyalahkan saya karena mengabaikan pekerjaan rumah tangga seperti biasanya. Sebaliknya, dia bahkan dengan ramah berpesan, agar saya menjaga kesehatan di luar negeri. Bayu hanya menunduk menatap layar ponselnya, sesekali menyeringai tipis. Keheningan mereka berdua tidak membuat saya tenang. Justru terasa seperti ketenangan yang menakutkan sebelum badai besar. Saya berangkat ke Bandara Soekarno-Hatta. Cuaca Jakarta terasa sangat panas. Saya menyeret koper besar saya dan berhenti sejenak di depan pintu kamar tidur selama 15 menit. Saya memeriksa kembali sistem kunci pintu kayu 2 lapis. Kunci pintar di luar dan gerendel baja di dalam, semuanya sudah terkunci rapat. Saya menatap ke sudut kamar, tempat berangkas elektronik berada, dan tersenyum getir. Di dalamnya ada sertifikat lama, selembar kertas tak berharga secara hukum, tetapi menjadi obat uji yang mematikan bagi karakter orang-orang yang tinggal di bawah atap yang sama. Saya mengirim pesan singkat kepada Bima, memberitahu bahwa saya sudah di dalam taksi, berpesan agar dia menjaga pola makannya saat bekerja di Cikarang, tanpa menyinggung sedikit pun tentang aset. Saat taksi meninggalkan gang kecil itu, saya tidak hanya meninggalkan sebuah rumah fisik, tetapi juga sebuah kepercayaan yang telah hancur berkeping-keping. Di rumah, begitu suara mesin taksi menghilang, suasana di ruang tamu seketika berubah. Bu Wati meletakkan cangkir tehnya, matanya memancarkan kilatan aneh. Bayu melempar ponselnya ke samping, mencondongkan tubuh ke arah ibunya. Bu, lihat kan, kesempatan aku datang. Kakak ipar pergi sebulan penuh, Mas Bima menetap di Cikarang. Rumah ini sekarang hanya milik kita berdua. Kemarin orangnya sudah telepon, mendesak aku untuk setor uang muka proyek. Kalau tidak cepat, kesempatan jadi pemegang saham bisa hilang. Bayu mengayun-ayunkan tangannya, nadanya penuh desakan dan keserakahan. Bu Wati bangkit, berjalan ke arah tangga, melihat sekeliling untuk memastikan tidak ada siapa-siapa, meskipun dia tahu hanya ada mereka berdua di rumah. Dia mendekati Bayu, menepuk lembut pundak putra kesayangannya. Ibu tahu, ibu sudah merencanakannya sejak dia memberitahu akan pergi dinas. Rumah menantu juga rumah anak ibu, dan rumah anak ibu, berarti ibu punya hak untuk memutuskan. Ibu yang melahirkan Bima, membesarkannya. Sekarang istrinya punya rumah. Dia harus tahu diri membantu saudaranya. Kalau dia tidak mau memberikannya sukarela, kita ambil sendiri. Kalau mau melakukan hal besar, tidak boleh ragu-ragu. Ibu akan urus ini, kamu siapkan saja dokumen proyekmu. Pembenaran Bu Wati menggema di rumah yang sepi. Dia sepenuhnya percaya pada logika bengkok yang dia ciptakan sendiri. Dia menganggap merebut harta menantunya bukanlah mencuri, melainkan mengambil kembali kekuasaan yang sah sebagai seorang ibu mertua. Dia tidak sadar bahwa pemikiran patriarki dan pemanjaan berlebihan terhadap anak bungsunya sedang mendorong seluruh keluarga ke jalan buntu. 3 hari setelah saya meninggalkan Indonesia, Bu Wati memutuskan untuk bertindak. Rumah besar di Menteng itu sunyi senyap, hanya detak jam dinding yang terdengar. Bima sudah menelepon, memberitahu bahwa malam ini akan ada pengecoran besar di Cikarang, jadi dia tidak bisa pulang. Semua kondisi sempurna telah tersedia. Pagi itu, Bayu mencari jasa pembongkaran brankas profesional di internet. Dia memilih sebuah penyedia jasa dari Depok yang jauh untuk menghindari kemungkinan tukang kunci mengenali kerabat di sekitar Menteng. Tepat pukul 10 pagi, seorang pria parubaya berjaket gelap dengan sekotak besar peralatan menekan bel pintu. Bu Wati bergegas membukakan gerbang,
menyambut tukang kunci itu dengan ramah, menyuguhkan air minum. Tukang kunci itu melihat sekeliling rumah yang megah lalu bertanya, "Maaf, Bu, Ibu panggil saya untuk buka kunci kamar atau brankas?" Bu Wati mengangguk, dengan lancar mengarang sebuah cerita. "Begini nak, menantu saya sedang tugas di luar negeri untuk waktu yang lama. Tadi pagi dia telepon sambil menangis, bilang lupa ada kontrak penting yang disimpan di brankas kamarnya. Dia minta saya buka pintu kamarnya, lalu panggil tukang untuk bongkar brankas, ambil dokumen itu, dan segera kirim lewat pos internasional. Repot sekali. Anak muda zaman sekarang ceroboh, selalu saja merepotkan orang tua." Tukang kunci itu, yang hanya peduli pada upahnya, mendengar cerita dari wanita tua berpenampilan terhormat itu tanpa sedikit pun curiga. Bayu berdiri di sampingnya, berusaha menjaga raut wajahnya tetap tenang, tetapi kedua tangannya yang terus saling bergesekan menunjukkan kegugupannya. Ibu dan anak itu membawa tukang kunci ke lantai 2, berdiri di depan pintu kamar saya yang tertutup rapat. Pintu kayu jati itu sangat kokoh. Tukang kunci menggunakan alat khusus untuk membobol kunci pintar dari luar. Suara bor yang memekakkan telinga memecah keheningan pagi itu. Setelah hampir 20 menit, kunci berhasil dilumpuhkan. Pintu kamar terbuka, Bu Wati masuk. Matanya dengan cepat menyapu seisi kamar yang rapi, dan akhirnya berhenti di sudut ruangan tempat tirai kecil menutupi brankas elektronik. "Ini dia, tolong kerjakan cepat ya, Nak," kata Bu Wati sambil menunjuk ke brankas. Brankas ini adalah tipe tahan api, dengan keamanan sidik jari dan kode elektronik. Tukang kunci memeriksanya sejenak lalu menggelengkan kepala. "Tipe ini kalau dibobol elektroniknya lama sekali, Bu. Kalau Ibu butuh cepat, satu-satunya cara adalah menggunakan palu godam dan linggis untuk mencungkil engselnya, tapi brankasnya akan rusak total." Bu Wati tanpa berpikir sedetik pun, langsung melambaikan tangan. "Pukul saja, rusak biar Ibu ganti yang baru untuknya. Urusannya penting, tidak bisa menunggu." Tukang kunci memasugarkan palu besar dan linggis baja dari kotaknya. Suara hantaman palu yang memekakkan telinga menghantam lapisan baja tebal brankas. Bunyi kering dan menusuk telinga bergema di seluruh rumah. Bayu berdiri di ambang pintu, keringat membasahi dahinya. Matanya terpaku pada setiap ayunan palu. Dia membayangkan dirinya memegang miliaran rupiah, duduk di mobil mewah, dan dihormati oleh teman-temannya. Sementara Bu Wati menangkupkan kedua tangannya di dada, bergumam berdoa kepada leluhur agar semuanya lancar. Dia sedang merusak aset menantunya dengan keyakinan buta bahwa dia sedang melakukan perbuatan baik demi masa depan keluarganya. Setelah lebih dari 1 jam berjuang, lapisan baja yang kokoh itu akhirnya berhasil dicungkil. Engselnya patah. Tukang kunci menyeka keringat di dahinya, membereskan peralatannya, lalu menerima upah sebesar 1 juta rupiah dari tangan Bayu. Begitu tukang kunci melangkah keluar dari gerbang, Bu Wati dan Bayu langsung menerjang ke arah brankas yang sudah terbuka. Di dalamnya tidak banyak uang tunai, hanya beberapa tumpukan dokumen asuransi, beberapa perhiasan kenang-kenangan, dan sebuah kain merah yang membungkus sesuatu dengan rapi di bagian bawah. Tangan Bu Wati gemetar saat membuka kain merah itu. Di bawah cahaya lampu kamar, sertifikat bersampul merah dengan lambang negara dan tulisan sertifikat hak milik terlihat jelas. "Dapat, Bayu. Kita berhasil," seru Bu Wati. Suaranya tercekat karena bahagia. Bayu merebut sertifikat itu dari tangan ibunya, dengan cepat membuka halaman pertama. Benar. Atas nama Larasati Putri, alamat rumah ini, luas tanahnya pun akurat. Dia memeluk ibunya, tertawa terbahak-bahak, saking gembiranya sampai lupa bahwa pintu kamar baru saja dirusak. "Ibu luar biasa. Dengan ini, aku bisa pinjam setidaknya 5 miliar. Paling lambat 6 bulan, aku akan bawa pulang 10 miliar. Tebus sertifikat ini, lalu belikan Ibu sebuah villa supaya Ibu tidak perlu tinggal dengan menantu picik seperti dia lagi." Bu Wati menyeka air mata bahagianya, mengelus punggung putranya. "Ibu hanya ingin kamu sukses. Ibu mati pun tenang. Soal pintu, nanti kamu beli kunci baru, bersihkan serpihan-serpihannya." Dia pergi sebulan penuh. Saat dia pulang nasi sudah menjadi bubur, uang sudah berlipat ganda. Dia tahu pun pasti akan berterima kasih pada kita. Ibu dan anak itu berpelukan merayakan kemenangan di kamar saya, di atas puing-puing brankas yang hancur. Mereka mabuk dalam mimpi menjadi kaya, tanpa sadar bahwa sertifikat yang mereka genggam sebenarnya adalah surat hukuman yang tinggal menunggu hari eksekusi. Mereka telah membuka sendiri pintu menuju jurang kehancuran mereka. Dengan sertifikat di tangan, Bayu segera memulai proses penggalangan dana. Pagi berikutnya, dia berpakaian necis, menjepit sertifikat itu di dalam map, dan dengan percaya diri melangkah ke sebuah kantor cabang bank swasta besar di Jalan Sudirman. Bayu meminta untuk bertemu dengan petugas kredit, menjelaskan niatnya untuk menggadaikan rumah demi modal usaha. Petugas bank menerima sertifikat itu, membuka halaman-halamannya, membandingkannya dengan KTP Bayu, lalu mengerutkan kening dan menolak.
Maaf, Pak. Aset ini atas nama Ibu Larasati Putri. Jika Bapak ingin menggadaikannya untuk pinjaman, Ibu Larasati wajib hadir langsung di bank untuk menandatangani perjanjian jaminan, atau harus ada surat kuasa penyerahan aset yang disahkan oleh notaris. Bank tidak bisa mencairkan dana jika pemilik aset tidak setuju. Bayu kecewa dan mencoba menjelaskan bahwa kakak iparnya sedang di luar negeri dan dia butuh uang cepat. Petugas bank tetap bersikap tegas dan memintanya untuk pergi karena melanggar prosedur hukum. Ditolak di 3 bank berturut-turut dengan alasan yang sama, Bayu mulai putus asa. Dia pulang dengan wajah muram, melemparkan sertifikat itu ke atas meja. Bu Wati mendengar cerita putranya, raut wajahnya yang ceria langsung padam. Dia berdecak dan menepuk pahanya. Hukum ini merepotkan sekali. Sama-sama satu keluarga kok dipersulit begini. Terus sekarang bagaimana? Masa sudah di depan mata dilepaskan begitu saja? Bayu tidak terima. Dia mencari di media sosial, masuk ke grup-grup pinjaman ilegal, mencari penawaran pinjaman dengan prosedur cepat tanpa perlu kehadiran pemilik asli. Tak lama kemudian, Bayu berhasil menghubungi sebuah jaringan kredit ilegal yang berkedok perusahaan konsultan investasi keuangan, yang kantornya berada di sebuah gang sempit di daerah Tebet. Sore itu juga, ibu dan anak itu mendatangi alamat perusahaan tersebut. Itu adalah sebuah ruko dengan kaca gelap. Di dalamnya, ada beberapa pemuda bertato sedang merokok. Di sudut ruangan, seorang pria berusia sekitar 50 tahun, mengenakan kemeja putih, memperkenalkan diri sebagai direktur bernama Pak Heri. Pak Heri menyambut mereka dengan sangat ramah. Setelah mendengar penjelasan Bayu dan melihat sertifikatnya, Pak Heri tersenyum tipis, mengisap rokoknya dalam-dalam, lalu berkata, "Di tempat saya tidak kaku seperti bank. Tanah kamu ini di pusat kota, lokasi bagus, nilainya tinggi. Saya siap cairkan 5 miliar untuk kamu hari ini juga, bunga bisa kita negosiasikan. Tapi, aturannya di mana-mana sama, harus ada tanda tangan pemilik rumah baru saya bisa pegang sertifikatnya. Kamu bilang kakak iparmu di luar negeri, tidak bisa tanda tangan, kan? Tenang. Kami punya jasa khusus untuk menyelesaikan masalah ini." Mata Bayu berbinar, dia buru-buru bertanya, "Jasa apa, Pak? Asal bisa dapat uang, biaya lebih sedikit saya rela." Pak Heri bersandar di kursinya, menyeringai menjelaskan rencananya. "Saya punya banyak kenalan. Saya akan sewa seorang wanita yang wajah dan usianya mirip dengan kakak iparmu. Kamu hanya perlu berikan fotokopi KTP-nya. Nanti kami akan minta notaris kenalan untuk memalsukan identitasnya. Wanita itu akan berpura-pura menjadi kakak iparmu, datang ke kantor notaris untuk menandatangani surat kuasa penuh atas aset itu untukmu, atau langsung menandatangani perjanjian gadai. Notaris kenalan saya akan pura-pura tidak tahu dan memberikan stempel pengesahan. Dengan surat itu, berkas pinjamanmu akan sah di atas kertas. Tentu saja, biaya pelicin untuk notaris dan sewa orangnya tidak murah. Saya potong langsung 300 juta dari pinjamanmu." Bu Wati terkejut mendengar angka 300 juta. Dia menarik lengan Bayu, berbisik agar putranya berpikir ulang karena biayanya terlalu tinggi. Tetapi Bayu saat itu sudah dibutakan oleh keserakahan. Dia menghitung, modal 5 miliar, beberapa bulan untung berlipat ganda, maka 300 juta untuk membeli kemudahan hanyalah uang receh. Bayu menepis tangan ibunya, mengangguk setuju pada Pak Heri tanpa ragu. 2 hari kemudian, skenario penipuan itu dipentaskan dengan sempurna. Di sebuah kantor notaris swasta di pinggiran kota, Bayu dan Bu Wati duduk menunggu dengan cemas. Tak lama, Pak Heri datang bersama seorang wanita bermakeup tebal, mengenakan pakaian kantor yang rapi. Wanita itu memegang KTP palsu yang sangat mirip aslinya dengan nama Larasati Putri, dan masuk ke ruang penandatanganan. Notaris parubaya itu hanya melirik sekilas berkas, sengaja mengabaikan perbedaan antara orang asli dan foto di KTP, lalu dengan cepat meminta wanita itu menandatangani dan membubuhkan cap jempol pada surat kuasa dan perjanjian gadai. Hanya dalam waktu kurang dari 30 menit, semua prosedur hukum palsu itu selesai. Rumah hasil jerih payah orang tua saya secara resmi telah digadaikan kepada organisasi kredit ilegal dengan tanda tangan palsu. Sertifikat lama itu kini berada di brankas perusahaan keuangan tersebut. Sore itu, notifikasi saldo masuk terus-menerus muncul di ponsel Bayu. Lebih dari 4,5 miliar rupiah setelah dipotong biaya jasa dan bunga bulan pertama ditransfer langsung ke rekeningnya. Memegang ponsel di tangannya, Bayu gemetar karena gembira. Dia segera mentransfer seluruh uang itu ke rekening para pimpinan proyek investasi fiktif yang sangat dia percayai. Malam itu, Bayu mengajak ibunya makan di salah satu restoran seafood termewah di Jakarta. Bu Wati mengenakan gamis beludru merah, memakai kalung emas yang berkilauan, tertawa lepas, mengambilkan udang mahal untuk putranya. Bayu mengangkat gelas anggurnya, dengan lantang menyatakan bahwa era kejayaan keluarga Suryo telah tiba. Ibu dan anak itu bersulang.
menikmati kemenangan yang dibangun di atas penipuan, sama sekali tidak sadar bahwa bayang-bayang hukuman sedang mendekati mereka. Istana pasir yang mereka bangun dengan susah payah di atas kebohongan akan segera runtuh. Hari-hari saya di Singapura dihabiskan dengan tumpukan pekerjaan. Rapat-rapat panjang dari pagi hingga malam dengan mitra asing. Meskipun sibuk setiap malam, saat duduk di kamar hotel menatap gemerlap lampu kota, hati saya diliputi perasaan yang sulit dijelaskan. Ada kedamaian yang bercampur dengan rasa pilu. Saya pilu memikirkan pernikahan yang pernah saya dambakan, pilu melihat nilai-nilai keluarga dirusak oleh keserakahan. Dari kejauhan, saya tidak menelepon ke rumah. Bima juga sibuk di proyek Cikarang, jadi dia hanya sesekali mengirim pesan singkat mengabarkan bahwa dia baik-baik saja. Namun, melalui sumber informasi terpisah dan setelah merangkai kembali semua kejadian, saya bisa membayangkan dengan jelas tragedi yang sedang diam-diam terbentuk di rumah di Menteng. Kembali ke Bu Wati dan Bayu di Jakarta. Setelah mendapatkan uang hampir 5 miliar dari organisasi kredit ilegal, Bayu berubah menjadi orang lain. Dia merasa telah melangkahkan satu kaki ke dunia kelas atas. Selama seminggu pertama, tidak ada malam yang dihabiskannya di rumah. Dia mengenakan pakaian bermerek mahal, menyewa mobil mewah, dan pergi berpesta dengan teman-temannya di restoran dan bar paling mewah di ibu kota. Bayu menghamburkan uang untuk mentraktir semua orang. Dia dengan bangga menyatakan kepada teman-teman lamanya bahwa dia akan segera menjadi miliarder berkat proyek real estate ekologis di pegunungan. Bu Wati di rumah, setiap hari pergi ke pasar membeli bahan makanan lezat, sesekali pamer ke tetangga tentang putranya yang akan segera membeli villa dan mobil baru, serta mengajaknya berlibur ke luar negeri. Dia benar-benar tenggelam dalam mimpi mengubah nasib, lupa bahwa fondasi mimpi itu dibangun di atas penipuan dan perampasan aset menantunya. Tetapi hidup bukanlah mimpi, dan para penipu profesional selalu tahu cara memeras mangsanya hingga kering. Memasuki minggu kedua, tanda-tanda aneh mulai muncul. Bayu mencoba mengakses aplikasi manajemen investasi proyek untuk memeriksa kemajuan keuntungan. Tetapi layarnya terus-menerus menampilkan pesan kesalahan koneksi. Dia menelepon direktur proyek yang telah melukiskan masa depan cerah, tetapi dari seberang sana hanya terdengar suara operator yang mengatakan nomor tersebut tidak dapat dihubungi. Awalnya Bayu hanya berpikir itu karena kesalahan sistem atau mitranya sedang sibuk di daerah terpencil tanpa sinyal. Dia menenangkan dirinya dan terus menunggu. Hingga akhir minggu ketiga, kebenaran pahit akhirnya menghantam Bayu seperti petir di siang bolong. Aplikasi investasi itu benar-benar hilang dari sistem. Bayu panik, mengendarai mobilnya langsung ke alamat kantor perusahaan real estate tempat dia menandatangani kontrak. Tempat yang dulu merupakan kantor megah dan ramai, dengan spanduk-spanduk iklan yang meriah, kini hanyalah sebuah ruko kosong. Papan nama telah dilepas, pintu kaca terkunci, di dalamnya hanya ada beberapa meja kursi tua dan sampah berserakan. Setelah bertanya kepada satpam gedung sebelah, Bayu lemas saat mengetahui bahwa orang-orang itu hanya menyewa tempat selama sebulan. Malam sebelumnya, mereka telah mengemasi semua barang dan kabur tanpa jejak. Jantung Bayu seolah berhenti berdetak. Seluruh uang hampir 5 miliar, termasuk modal yang dicuri dari menggadaikan rumah saya, telah lenyap tak berbekas. Istana pasir megah yang dibangun Bayu seketika hancur menjadi debu, meninggalkan jurang keputusasaan dan utang raksasa dengan bunga mencekik di hadapannya. Bayu berjalan gontai pulang ke rumah, wajahnya pucat pasi. Begitu membuka pintu dan melihat ibunya sedang menikmati semangkuk sarang burung walet di ruang tamu, Bayu langsung ambruk ke lantai. Dia menutupi wajahnya dan menangis terseduh-seduh seperti anak kecil, tangisannya pecah dan pilu. Bu Wati terkejut, mangkuknya jatuh, dia bergegas menghampiri putranya. Terus bertanya, "Ada apa, Nak? Kenapa menangis seperti ini? Proyeknya ada masalah?" Bayu mengangkat matanya yang merah dan penuh kepanikan menatap ibunya, dengan susah payah mengeluarkan kata-kata. "Bu, aku kehilangan semuanya. Mereka penipu, mereka membawa kabur semua uangnya, kantornya juga sudah kosong. Hampir 5 miliar ludes, Bu." Mendengar itu, telinga Bu Wati berdengung. Dunia di sekelilingnya terasa berputar. Dia mundur beberapa langkah, punggungnya menabrak meja, lalu jatuh terduduk di lantai. Dia memegangi kepalanya, berteriak histeris, "Ya Tuhan, bagaimana kita akan hidup? 5 miliar, uang hasil pinjaman berbunga tinggi. Mereka membunuh kita." Sepanjang hari itu, rumah diselimuti suasana duka dan suram. Bu Wati terbaring di tempat tidur, menangis meraung-raung dan menolak makan. Bayu duduk lesu di sudut kamar. Terus-menerus menjambak rambutnya, menelepon semua kenalannya untuk meminjam uang. Tetapi tidak ada satu pun yang mau meminjamkan saat tahu dia baru saja tertipu. Ketakutan yang luar biasa mulai menguasai pikiran ibu dan anak itu. Masalahnya bukan hanya kehilangan uang,
tetapi juga utang berbunga tinggi dari organisasi kredit ilegal milik Pak Heri. Mereka bukan bank resmi yang bisa dimintai penundaan atau restrukturisasi utang. Hukum rimba para rentenir sangat kejam. Bunga akan terus beranak pinak setiap hari, dan jika tidak dibayar tepat waktu, konsekuensinya akan sangat mengerikan. Dalam keputusasaan, Bayu berniat melapor ke polisi. Tapi begitu dia membuka mulut, Bu Wati langsung menolaknya. Dia duduk tegak, menatap tajam putranya. Kamu gila, lapor polisi sama saja menyerahkan diri. Kamu lupa kita menyewa orang untuk memalsukan tanda tangan laras, memalsukan dokumen untuk pinjam uang? Kalau polisi turun tangan, sebelum mereka menangkap para penipu itu, kita sudah lebih dulu masuk penjara karena pemalsuan dokumen dan penipuan. Kata-kata ibunya seperti tamparan keras di wajah Bayu, menyadarkannya dari lamunan. Benar, mereka bukan korban yang tidak bersalah. Mereka adalah korban penipuan, tetapi pada saat yang sama, mereka juga pelaku penipuan yang lebih terang-terangan di dalam keluarga sendiri. Ibu dan anak itu saling berpandangan, mata mereka penuh kengerian. Mereka memutuskan untuk menyembunyikan masalah ini, sama sekali tidak boleh diketahui oleh Bima. Bu Wati berencana menjual semua emas simpanannya, ditambah dengan uang pinjaman Bayu dari teman-temannya, untuk mencoba membayar bunga bulan pertama kepada Pak Heri, berharap bisa mengulur waktu untuk mencari jalan keluar. Mereka masih memelihara ilusi naif bahwa mereka bisa menutupi kejahatan yang sudah jelas tertulis di atas kertas. Perjalanan dinas saya di Singapura telah memasuki minggu terakhir. Semua proyek kerja sama berjalan sangat lancar. Dewan direksi sangat memuji kinerja tim. Selama hari-hari istirahat sebelum pulang, saya menghabiskan waktu berjalan-jalan di pusat perbelanjaan besar, memilih beberapa hadiah untuk teman dan kolega. Saya juga membelikan Bima sebuah kemeja bermerek, sebagai hadiah terakhir saya untuk pria yang berstatus sebagai suami saya. Sebelum menghadapi badai yang pasti akan datang saat saya kembali ke rumah itu, pikiran saya terasa sangat tenang dan jernih. Tidak ada kebencian buta, hanya tekad baja untuk melindungi hak dan nilai diri saya. Sementara saya dengan santai mempersiapkan kepulangan, di Jakarta, jerat tak kasat mata mulai mengencang di leher Bu Wati dan Bayu. Emas simpanan Bu Wati yang dijual hanya cukup untuk membayar setengah dari bunga bulan pertama. Kesabaran para rentenir adalah nol besar. Ketika tenggat waktu pembayaran bunga lewat 3 hari, serangan psikologis pertama pun dilancarkan. Suatu pagi, 2 pemuda bertato datang dengan motor besar, berhenti di depan gerbang rumah saya. Mereka tidak menekan bel, melainkan menggedor-gedor gerbang, melemparkan sebuah amplop coklat tebal ke halaman, lalu tancap gas. Tetangga yang penasaran mulai melihat dari jendela mereka. Bayu bergegas mengambil amplop itu, membukanya, dan wajahnya langsung pucat. Di dalamnya ada surat peringatan penagihan utang beserta fotokopi perjanjian gadai rumah dengan tanda tangan palsu saya. Pak Heri dengan jelas menyatakan bahwa karena pihak peminjam melanggar kewajiban membayar bunga, perusahaan menuntut pembayaran seluruh utang pokok dan denda dalam waktu 7 hari. Jika tidak, mereka akan mengambil tindakan tegas untuk menyita aset sesuai perjanjian. Bayu menyembunyikan surat itu di bawah tempat tidurnya, tidak berani memberitahu ibunya karena takut tekanan darahnya naik. Tapi bangkai yang ditutupi akhirnya akan tercium juga. Para penagih utang tidak berhenti di situ. Mereka mulai menelepon dan mengancam Bayu siang dan malam, mengirim pesan teror yang membuatnya tidak bisa makan dan tidur, tubuhnya kurus kering seperti mayat hidup. Akhir pekan itu, Bima mendapatkan libur 2 hari setelah sebulan penuh bekerja di Cikarang. Dia pulang dengan wajah lelah. Rumah terasa sangat sepi, tidak ada aroma masakan dari dapur seperti biasanya, tidak terlihat juga Bayu yang biasanya bermalas-malasan menonton TV. Bima naik ke lantai 2 untuk menaruh barang-barangnya, lalu mendengar suara batuk ibunya dari kamar Bayu. Dia membuka pintu, melihat Bu Wati sedang memijat pelipisnya, sementara Bayu terbaring telungkup di atas bantal, tidak mau mengangkat kepala untuk menyapa kakaknya. Bima bertanya, "Ibu sakit? Kenapa rumah sepi begini?" "Bayu kenapa?" Bayu terkejut, buru-buru duduk, menjawab dengan gugup, "Aku tidak apa-apa, cuma sedikit meriang." "Mas baru pulang?" Bima mengerutkan kening, firasatnya tidak enak. Dia mendekati tempat tidur Bayu dan tanpa sengaja menendang sesuatu di bawahnya. Bima membungkuk dan menarik keluar amplop coklat yang belum sempat dibuang oleh Bayu. Melihat tulisan perusahaan konsultan investasi keuangan di sudut amplop, Bima penasaran dan membukanya. Bayu mencoba merebutnya tapi tidak berhasil. Bima sudah lebih dulu membaca surat tagihan dan fotokopi perjanjian itu. Setiap kata di surat itu seperti pisau yang menusuk mata Bima. Pinjaman 5 miliar. Nama peminjam, Bayu Suryo. Aset jaminan, rumah di Menteng atas nama Larasati Putri. Yang membuat Bima sangat ngeri adalah bagian tanda tangan penjamin dan pemberi kuasa, tertulis jelas nama istrinya.
Tangan Bima gemetar, wajahnya pucat pasi. Dia menoleh ke adiknya, lalu ke ibunya, suaranya bergetar karena syok. Apa ini? Utang 5 miliar apa maksudnya? Tanda tangan Laras dari mana? Selama Laras pergi dinas, apa yang sudah kalian lakukan di rumah? Bu Wati tahu tidak bisa menyembunyikannya lagi, dia pun menangis histeris. Dia meraih lengan Bima, memohon, Bima, tolong selamatkan adikmu. Dia ditipu, uangnya habis semua. Ibu kira proyeknya bagus, jadi nekat mengambil sertifikat di brankas untuk digadaikan sebentar. Siapa sangka mereka penipu? Bima menyentakkan tangannya, mundur seolah baru saja menyentuh api. Dia berteriak marah, ibu ambil sertifikatnya bagaimana? Brankas Laras kan pakai kata sandi. Jangan-jangan ibu sewa orang untuk bongkar brankas di rumah ini untuk mencuri, lalu tanda tangan ini? Laras sedang di luar negeri. Siapa yang tanda tangan di surat sialan ini? Ibu dan Bayu memalsukan dokumen, kan? Kalian tahu ini pelanggaran hukum serius? Bisa masuk penjara. Kemarahan Bima memuncak. Dia tidak menyangka ibu kandung dan adik laki-lakinya bisa sekejam itu, membobol brankas dan memalsukan dokumen untuk menjual rumah istrinya. Bukannya menyesal, Bu Wati justru membela diri dengan logika bengkok yang selalu dianutnya. Dia berdiri, menyeka air matanya, dan berteriak pada putra sulungnya. Apa maksudmu mencuri? Apa maksudmu penjara? Rumah ini rumah menantuku. Aku ibu mertuanya. Aku punya hak memutuskan. Dia jadi menantu di keluarga ini, hartanya juga harta keluarga suami. Saling membantu saat susah, apa salahnya? Kami hanya pinjam sebentar untuk usaha, siapa sangka ditipu. Sekarang sudah terlanjur, kamu harus panggil Laras pulang, suruh dia bayar utangnya. Rumahnya dia, ya dia yang harus bayar. Dia menantu di sini, dia harus ikut menanggung beban keluarga. Mendengar kata-kata kejam dan tidak masuk akal dari ibunya, Bima terpaku. Dadanya terasa sesak, napasnya tercekat, karena kekecewaan yang mendalam. Ternyata di balik topeng kasih sayang keluarga, ibu dan adiknya hanya menganggap istrinya sebagai mesin ATM, menganggap hartanya sebagai mangsa empuk untuk dirobek-robek. Semua kesabaran dan usahanya untuk menjaga kedamaian selama ini menjadi sia-sia. Mereka telah menghancurkan rumah tangga kecil ini dengan keserakahan tanpa dasar. Bima menatap ibunya, tatapannya tidak lagi menunjukkan rasa hormat, hanya kepedihan. Ibu sudah tidak bisa dinasihati lagi. Ibu selesaikan sendiri masalah ini. Aku tidak punya hak dan tidak punya muka lagi untuk memanggil Laras pulang menanggung akibat dari keserakahan ibu dan adik. Setelah berkata begitu, Bima berbalik dan keluar dari kamar, meninggalkan Bu Wati yang menangis meraung-raung di belakangnya. Dia tahu badai besar akan datang, dan keluarga ini akan membayar harga yang sangat mahal. Hari terakhir pembayaran utang, sesuai pemberitahuan dari kelompok kredit ilegal, akhirnya tiba. Sejak pagi, langit Jakarta sudah mendung, menandakan hujan badai akan segera turun. Suasana mencekam menyelimuti gang kecil di Menteng. Di dalam rumah 3 lantai itu, 3 orang duduk di ruang tamu dengan perasaan yang berat. Bima mengambil cuti untuk menyelesaikan masalah ini, wajahnya kuyu, matanya merah karena kurang tidur. Bayu meringkuk di sofa, menggigiti kukunya, sesekali terkejut setiap kali mendengar suara motor lewat. Bu Wati terus-menerus bergumam doa, berharap keajaiban akan datang menyelamatkan keluarganya. Tepat pukul 10 pagi, suara decitan rem mobil terdengar di depan gerbang, diikuti oleh deru belasan motor besar yang berhenti dan menutup seluruh akses gang. Tetangga yang penasaran mulai melihat dari jendela, berbisik-bisik melihat kerumunan orang berwajah sangar. Gerbang besi rumah saya ditendang dengan keras. Pak Heri, pimpinan perusahaan keuangan ilegal itu, turun dari mobil sedan hitam mewah, sebatang rokok terselip di bibirnya. Di belakangnya, hampir 20 pemuda bertato mengenakan kaos hitam ketat. Wajah mereka garang. Mereka tidak membawa senjata, tetapi jumlah mereka yang banyak dan sikap mereka yang agresif sudah cukup membuat siapapun ketakutan. Buka pintunya. Sudah waktunya bayar, mau kabur hah? Teriak mereka. Bima menarik napas dalam-dalam, mencoba tetap tenang dan membuka gerbang. Begitu gerbang terbuka, gerombolan itu langsung menyerbu masuk ke halaman, menyebar, dan memblokir semua jalan keluar. Pak Heri berjalan santai ke ruang tamu, menarik kursi dan duduk, menyilangkan kakinya di atas meja, matanya yang tajam menyapu 3 wajah yang pucat karena takut. Bagaimana? Sudah dipikirkan? Waktu 7 hari sudah habis. Hari ini terakhir. Bayar lunas utang pokok 5 miliar ditambah denda bunga 1 miliar, atau segera kemasi barang-barang kalian, enyah dari sini biar kami segel rumah ini. Saya bekerja sesuai kontrak, hitam di atas putih jelas. Bima maju ke depan, menangkupkan tangan memohon. Pak, kami memang meminjam uang dari perusahaan Bapak. Tapi adik saya ini bodoh,
dia ditipu habis-habisan. Sekarang kami benar-benar tidak punya uang sebanyak itu. Tolong beri kami waktu lagi, kami akan coba jual tanah di kampung untuk mencicil. Kalau kami diusir sekarang, kami mau tinggal di mana? Pak Heri tertawa sinis, mengembuskan asap rokok. Waktu? Kamu pikir tempat saya ini panti sosial? Kami keluarkan uang asli untuk kalian pinjam, sekarang kalian bilang ditipu lalu selesai? Tanah kampung kalian laku berapa? Kapan lakunya? Saya tidak peduli. Yang saya pegang adalah kontrak gadai rumah ini. Rumah ini lokasinya bagus, dijual cepat bisa laku belasan miliar. Hari ini tidak ada uang, rumah ini jadi milik saya. Bu Wati yang duduk di lantai tidak tahan lagi, dia mulai menangis histeris. Dia merangkak mendekati Pak Heri, memeluk kakinya memohon. Tolong nak, kasihanilah kami. Salahkan saja si Bayu ini, dia yang pinjam, dia yang harus tanggung jawab. Rumah ini rumah menantu saya, dia sedang di luar negeri. Kalau rumah ini diambil, nanti dia pulang bisa membunuh saya. Tolong kembalikan sertifikatnya, saya mohon. Sikap Bu Wati yang tidak tahu malu saat itu sungguh menggelikan. Di saat terdesak, dia menjadikan menantunya sebagai tameng, mengakui itu rumah menantunya, mengingkari semua teori harta istri adalah harta keluarga suami yang pernah dia koar-koarkan. Pak Heri menendang kakinya, menatap jijik wanita tua yang menangis itu. Sudah, jangan bersandiwara. Ibu pikir saya tidak tahu kalau ibu dalangnya, memalsukan tanda tangan, membawa orang untuk berpura-pura jadi menantu ibu demi menipu saya, kalau bukan karena urusan bisnis. Sudah saya seret ibu dan anak ibu ini ke kantor polisi karena penipuan. Sekarang pilih, uang atau rumah. Tidak ada tawar-menawar, anak-anak, siapkan segel, suruh mereka semua keluar. Para pemuda bertato itu segera mengeluarkan gulungan lakban merah, bersiap menempelkannya di pintu dan perabotan berharga. Suasana menjadi sangat kacau. Bayu ketakutan dan bersembunyi di sudut ruangan, Bima berusaha menghalangi mereka tapi tidak berhasil. Bu Wati berteriak-teriak memanggil nama saya dalam keputusasaan. Laras, di mana kamu nak? Pulang selamatkan ibu, selamatkan rumah kita dirampok orang. Tangisan bercampur dengan makian para penagih utang. Bisik-bisik tetangga dari luar menciptakan suara yang campur aduk, gaduh dan tragis. Tepat di saat paling kacau, ketika lakban merah pertama akan ditempel di pintu kayu jati ruang tamu, sebuah suara yang jernih, tegas, dan lantang terdengar dari arah gerbang, memecah semua kebisingan. Hentikan semuanya. Tidak ada yang boleh menyentuh apapun di dalam rumah ini. Semua mata tertuju ke arah pintu. Saya berdiri di sana, mengenakan setelan kerja hitam yang elegan, tangan saya menarik koper yang baru saja saya bawa dari bandara. Langit di luar tiba-tiba menurunkan hujan deras. Tetapi di dalam hati saya, semuanya terasa terang dan tenang. Hari penghakiman bagi mereka yang serakah telah resmi dimulai. Hujan deras mengguyur sudut jalan, mengetuk atap dan dedaunan dengan irama yang tergesa-gesa. Namun di dalam gerbang yang terbuka lebar, waktu seolah berhenti. Teriakan para pemuda bertato, tangisan pilu Bu Wati, dan kepanikan Bayu tiba-tiba senyap. Semua mata, dari gerombolan berwajah sangar hingga para tetangga yang mengintip, tertuju pada saya. Saya berdiri di sana, postur saya yang mungil dalam balutan setelan kerja hitam. Tangan kanan saya menggenggam erat gagang koper yang baru saja saya tarik dari Bandara Soekarno-Hatta. Tangan kiri saya memegang payung gelap untuk menahan tetesan hujan. Saya melangkah melewati ambang pintu, melipat payung, dan meletakkannya dengan rapi di sudut teras agar airnya menetes. Setiap gerakan saya sangat perlahan dan tenang, kontras dengan suasana kacau di dalam ruang tamu. Mata saya menyapu rumah warisan yang telah diperjuangkan orang tua saya seumur hidup. Kini, lantai rumah itu kotor oleh jejak sepatu para penagih utang. Asap rokok mengepul di langit-langit. Bu Wati terduduk di lantai, rambutnya acak-acakan, air mata membasahi wajahnya. Bayu meringkuk di sudut, wajahnya pucat pasi. Dan Bima, pria yang berstatus sebagai suami saya, pilar keluarga ini, berdiri tak berdaya di tengah ruangan, tangannya terkulai, matanya penuh rasa malu dan putus asa. Siapa kamu berani teriak-teriak di sini, Pak Heri? Pemimpin kelompok itu memecah keheningan dengan pertanyaan kasar. Dia menatap saya dengan pandangan meremehkan. Mungkin dia tidak menyangka wanita yang baru saja muncul bisa begitu tenang di tengah kepungan belasan preman. Saya menarik koper saya ke tengah ruang tamu, berdiri berhadapan dengan Pak Heri. Suara saya tidak meninggi, tetapi setiap kata yang keluar terdengar tegas. Saya Larasati Putri, pemilik sah satu-satunya dari rumah tempat kalian semua berdiri saat ini. Saya minta kalian semua menghentikan tindakan penyegelan atau perusakan barang. Ini adalah properti pribadi yang dilindungi oleh hukum. Tidak ada seorang pun yang berhak melanggarnya tanpa persetujuan saya. Mendengar saya menyebutkan nama saya, Pak Heri sedikit mengerutkan kening, membuang puntung rokoknya ke lantai dan menginjaknya. Dia tertawa sinis, bertepuk tangan seolah memuji. Oh,
Ternyata sang pemilik rumah yang katanya sedang di luar negeri sudah pulang. Kamu datang di saat yang tepat. Keluargamu, lebih tepatnya adik ipar dan ibu mertuamu, berutang sangat besar pada perusahaan saya. 5 miliar pokok ditambah 1 miliar denda. Mereka menggunakan rumah ini, dengan tanda tangan jaminanmu, sebagai agunan. Sekarang sudah jatuh tempo, saya datang untuk menyita aset sesuai perjanjian. Kamu orang terpelajar, pasti mengerti hukum utang piutang. Jangan menghalangi pekerjaan kami. Sebelum saya sempat menjawab, Bu Wati bangkit dari lantai. Dia menerjang ke arah saya seperti orang tenggelam yang menemukan pelampung. Bukannya menunjukkan penyesalan karena telah membobol brankas dan mencuri aset menantunya, dia justru mencengkeram kedua lengan saya, mengguncangnya dengan keras, suaranya serak karena menangis. Laras, kamu sudah pulang. Selamatkan Bayu nak, mereka mau membunuh kami. Kamu kakak iparnya, kamu tidak bisa diam saja melihat kami celaka. Tanda tangani surat jual rumah ini, bayar utang mereka. Sisanya nanti kita bisa cari rumah kecil di pinggiran. Rumah ini memang milikmu, tapi kamu menikah dengan Bima. Kamu juga bagian dari keluarga Suryo. Kamu harus menyelamatkan keluarga ini. Kata-kata ibu mertua saya terdengar begitu jelas, menusuk pikiran saya. Anehnya, saya tidak lagi merasa marah atau sakit hati. Hati saya kini terasa hampa dan dingin. Sikap tidak tahu malu manusia memang tidak ada batasnya. Bahkan di saat terdesak seperti ini, dia masih berpegang teguh pada pemikiran patriarki yang bengkok itu. Dia menggunakan ikatan keluarga untuk menjerat saya, menggunakan nama keluarga Suryo, untuk memaksa saya mengorbankan aset hasil jerih payah orang tua saya, demi menanggung akibat dari keserakahan dan kemalasan putranya. Saya melepaskan cengkeraman tangannya dari lengan saya. Saya menatap lurus ke matanya yang bengkak, nada suara saya lembut namun sangat tegas. Bu, saya memanggil ibu-ibu karena saya menghormati pernikahan saya dengan Mas Bima. Tapi jangan salah paham, rumah ini adalah aset yang diberikan orang tua saya khusus untuk saya sebelum menikah. Tidak ada hubungannya dengan keluarga Suryo. Juga tidak ada hubungannya dengan utang Bayu. Bayu meminjam uang untuk usaha, untungnya dia nikmati sendiri, ruginya juga harus dia tanggung sendiri. Saya tidak punya kewajiban atau tanggung jawab untuk menjual rumah saya demi membayar utang siapapun. Bu Wati terperangah, matanya melotot, menunjuk wajah saya dan mengutuk, kamu berdarah dingin. Kamu lihat keluarga sendiri tenggelam tapi tidak mau menolong. Kamu ingin para preman ini membunuh Bayu baru kamu puas. Iya, menantu durhaka dan egois sepertimu akan dikutuk Tuhan. Kutukan Bu Wati bergema di seluruh ruangan, membuat suasana semakin menyesakan. Bima, yang sedari tadi diam, akhirnya tidak tahan lagi. Dia melangkah maju, menarik ibunya mundur. Sudah, Bu, Ibu dan Bayu sudah membobol brankas, mencuri sertifikat laras, memalsukan dokumen untuk pinjam uang. Sampai titik ini, Ibu masih memaksanya menjual rumah. Ibu tidak malu, Ibu dan Bayu yang telah menjerumuskan diri sendiri ke jurang. Jangan tarik laras ikut serta. Pak Heri yang sedari tadi menyaksikan pertengkaran keluarga kami tertawa terbahak-bahak. Cukup, drama keluarganya sudah cukup. Saya tidak peduli kalian bertengkar soal apa. Hitam di atas putih, sertifikatnya ada di tangan saya. Tanda tangan gadainya jelas. Nona Laras, kamu menolak menolong adik iparmu juga tidak apa-apa. Tapi aset ini sudah digadaikan secara sah. Silakan kemasi barang pribadimu dan pergi dari sini agar kami bisa menyegel rumah ini. Kalau tidak, jangan salahkan kami bertindak kasar. Saya menoleh ke arah Pak Heri, wajah saya tidak menunjukkan perubahan ekspresi. Ketenangan saya sepertinya membuatnya kesal. Saya tahu dia sedang menggunakan taktik psikologis untuk menekan mental korbannya, memaksa mereka menyerahkan aset dalam kepanikan. Tapi dia salah orang. Saya bukan ibu rumah tangga yang tidak tahu apa-apa dan bisa dengan mudah diintimidasi oleh beberapa lembar fotokopian dan bentakan. Pak Heri, saya dengar Bapak adalah direktur sebuah perusahaan konsultan keuangan, bekerja secara profesional dan taat hukum, kata saya dengan tenang, melangkah mendekati meja. Jika Bapak yakin tindakan penyitaan ini sudah sesuai prosedur hukum dan kontrak, bisakah Bapak tunjukkan kepada saya berkas pinjaman, perjanjian gadai, dan terutama, bukti hukum yang menunjukkan bahwa rumah ini sekarang berada di bawah hak perusahaan Bapak? Pak Heri memberi isyarat kepada salah satu anak buahnya. Pria itu membuka tas kulit hitamnya, mengeluarkan setumpuk dokumen tebal, dan melemparkannya ke atas meja. Di dalamnya lengkap ada surat perjanjian pinjaman, fotokopi KTP Bayu, dan yang terpenting, fotokopi surat kuasa penyerahan aset dengan stempel merah dari kantor notaris, beserta fotokopi sertifikat atas nama saya. Lihat saja sendiri. Tanda tanganmu, cap jempolmu, semuanya jelas di surat kuasa itu. Sertifikat aslinya kami yang pegang. Kamu tidak bisa mengelak lagi, kata Pak Heri dengan angkuh.
Saya mengambil tumpukan dokumen itu, mata saya menelusuri setiap halamannya. Bima mendekat, dengan cemas memperhatikan setiap gerakan saya. Bayu dan Buwati menahan napas, berharap keajaiban terjadi. Berharap saya akan menyadari bahwa situasinya tidak bisa diselamatkan dan terpaksa menjual rumah untuk membayar utang mereka. Tapi mereka tidak tahu bahwa saya memegang senjata hukum terkuat untuk meruntuhkan seluruh sandiwara kotor ini. Pertarungan sesungguhnya baru saja dimulai. Di luar, hujan semakin deras, suara guntur menggelegar dari kejauhan. Ruang tamu begitu hening sampai terdengar suara kertas yang saya balik. Saya memegang fotokopi surat kuasa itu. Mata saya perlahan membaca setiap klausulnya. Semuanya tampak rapi dan sesuai standar hukum. Namun, ketika mata saya berhenti di halaman terakhir, di bagian tanda tangan dan cap jempol para pihak, sebuah senyum tipis terukir di bibir saya. Pak Heri, saya mengangkat kepala, menatap lurus ke matanya. Anda menjalankan bisnis besar, meminjamkan miliaran rupiah, tapi kenapa bagian hukum di perusahaan Anda bisa seceroboh ini? Pak Heri mengerutkan kening. Apa maksudmu? Kertas ini ada stempel resmi dari kantor notaris. Kamu mau mengelak dari tanda tanganmu sendiri? Ada yang namanya uji forensik tanda tangan dan sidik jari. Jangan coba-coba menipu saya. Saya meletakkan kertas itu di meja, menunjuk ke bagian tanda tangan atas nama Larasati Putri. Saya berangkat dinas ke Singapura pada tanggal 15 Juni. Tiket pesawat dan stempel imigrasi di paspor saya adalah bukti yang tidak terbantahkan. Sementara itu, surat kuasa ini ditandatangani dan disahkan oleh notaris pada tanggal 20 Juni, yaitu 5 hari setelah saya meninggalkan Indonesia. Coba tolong jelaskan, bagaimana mungkin seseorang yang berada ribuan kilometer jauhnya bisa hadir di kantor notaris di Jakarta untuk menandatangani dan membubuhkan cap jempol di surat ini? Pernyataan saya seperti tamparan keras bagi Pak Heri. Tangannya yang memegang rokok membeku di udara. Para premannya di belakang mulai saling berbisik. Buwati dan Bayu pucat pasi. Keringat dingin membasahi dahi mereka. Mereka tahu sandiwara menyewa orang untuk berpura-pura menjadi saya telah terbongkar. Tapi Pak Heri, yang sudah lama malang melintang di dunia kredit ilegal, dengan cepat kembali tenang. Dia menggebrak meja, berteriak, "Jangan mengada-ada. Siapa yang tahu kapan kamu pergi dan pulang? Yang penting, saya memegang sertifikat asli rumah ini. Sertifikat di tangan saya. Surat gadai di tangan saya. Kamu mau mengelak bagaimanapun, rumah ini tidak akan lepas dari tangan saya. Hari ini saya sita rumah ini, titik." Mendengar itu, saya hanya bisa menggelengkan kepala kasihan. Saya perlahan membuka resleting koper saya, mengambil sebuah map plastik transparan dari kantong samping. Dengan hati-hati, saya mengeluarkan sebuah sertifikat bersampul merah muda, dengan lambang Garuda, yang berkilauan dan tulisan sertifikat hak milik atas tanah, hak guna bangunan, dan hak pakai atas tanah. Saya meletakkannya dengan rapi di samping tumpukan dokumen palsu milik Pak Heri. "Silakan lihat baik-baik," kata saya, suara saya menggema. "Sertifikat yang sedang Bapak simpan di brankas, sertifikat yang telah dicuri oleh ibu mertua dan adik ipar saya dengan membobol brankas, sebenarnya hanyalah selembar kertas bekas." Saya membuka halaman pertama sertifikat baru saya, menunjuk ke tanggal penerbitan dan kode batang keamanan di sudut halaman. "Lihat, ini baru sertifikat yang sah dan memiliki kekuatan hukum tertinggi untuk rumah ini. Diterbitkan oleh Badan Pertanahan Nasional pada tanggal 10 Juni, yaitu sebelum saya berangkat dinas." Raut wajah Pak Heri seketika berubah. Dia menyambar sertifikat di tangan saya, membolak-baliknya. Stempel basah, hologram, kode batang elektronik yang baru, semuanya asli dan tidak mungkin dipalsukan. Matanya melotot melihat tanggal penerbitan, lalu beralih ke fotokopi sertifikat lama di berkasnya. Saya melanjutkan penjelasan saya kata demi kata, agar semua orang yang hadir dari para penagih utang, tetangga yang ingin tahu, hingga keluarga suami saya mendengar dengan jelas. Karena merasa ada ancaman terhadap keamanan aset pribadi, saya telah melapor ke BPN atas kehilangan sertifikat lama. Sesuai prosedur hukum, BPN telah mengeluarkan pengumuman pembatalan keabsahan blanko sertifikat lama tersebut di seluruh sistem data nasional, sekaligus memasang peringatan untuk memblokir semua transaksi yang terkait. Setiap institusi kredit atau kantor notaris yang memeriksa kode batang sertifikat lama akan menerima notifikasi bahwa aset tersebut sedang diblokir. Saya menoleh ke arah Buwati dan Bayu, yang kini gemetar hebat. Sertifikat lama yang sengaja saya tinggalkan di brankas sebenarnya sudah tidak berlaku lagi secara hukum. Saya membiarkannya sebagai ujian, dan yang menyakitkan, keluarga suami saya telah melanggar batas moral, menggunakan palu untuk membobol brankas demi mengambil selembar kertas bekas untuk digadaikan. Dan Anda, Pak Heri, saya menatap tajam pimpinan rentenir itu. Anda membuka perusahaan keuangan tapi bekerja sama dengan notaris korup.
mengabaikan prosedur verifikasi identitas, menyewa orang untuk memalsukan tanda tangan demi mencairkan dana. Anda pikir Anda sudah memegang kendali, padahal yang Anda pegang hanyalah lumpur. Berkas gadai Anda sama sekali tidak bernilai. Anda tidak punya hak apapun untuk menyegel atau menyita rumah ini. Ruangan menjadi sunyi senyap, hanya suara hujan dan guntur yang terdengar. Pak Heri melepaskan sertifikat asli itu ke atas meja. Dia mundur selangkah, napasnya menjadi cepat, matanya memerah karena marah. Dia sadar telah masuk perangkap. Aset jaminan senilai belasan miliar yang dia kira sudah digenggaman, kini lenyap seperti buih. Pinjaman 5 miliar yang dia berikan kepada Bayu tiba-tiba menjadi utang tanpa jaminan dengan risiko tertinggi. Bayu, kamu menipu saya, teriak Pak Heri seperti binatang buas yang terluka. Dia berbalik ke arah Bayu, menendang meja hingga piring dan gelas pecah berantakan. Kamu bawa sertifikat yang sudah diblokir. Sewa perempuan untuk menipu saya dan mengambil 5 miliar? Anjing kamu, hari ini kalau tidak saya kuliti kamu, bukan saya namanya. Bayu menjerit ketakutan, merangkak bersembunyi di belakang ibunya. Bu Wati merentangkan tangan melindungi putranya, menangis histeris. Bima terpaku di tempatnya, menyaksikan semua kebenaran terungkap. Istrinya tidak naif, dia sudah menduga keserakahan ibu dan adiknya. Dia telah memasang jaring hukum yang sempurna untuk melindungi asetnya, sekaligus membuka kedok kejam orang-orang yang sedarah dengannya. Rumah ini sepenuhnya aman, tetapi ikatan keluarga telah hancur, selamanya tidak akan bisa diperbaiki. Kebenaran tentang sertifikat itu telah membalikkan keadaan, mengubah para pemburu menjadi mangsa yang putus asa. Kemarahan Pak Heri meledak, membuat seisi rumah bergetar. Anak buahnya yang melihat bos mereka marah, mulai maju dengan agresif. Bu Wati memeluk erat putranya, menangis memohon ampun. Suasana menjadi sangat kacau, seolah perkelahian berdarah akan segera terjadi. Tapi saya tidak membiarkan situasi lepas kendali. Saya mengeluarkan ponsel dari tas saya, membuka layar, dan mengangkatnya tinggi-tinggi agar semua orang bisa melihat. Nomor 113, sudah siap di layar panggilan darurat. Suara saya yang dingin dan tajam memotong semua kebisingan. Semua diam. Pak Heri, Anda pebisnis, pasti tahu mana yang lebih menguntungkan. Jika anak buah Anda menyentuh barang atau memukul orang di rumah saya, masalah ini tidak akan lagi menjadi sengketa perdata utang piutang. Ini akan menjadi kasus pidana perusakan properti dan penganiayaan. Kantor polisi hanya 500 meter dari sini. Sekali saya telepon, mereka akan segera datang. Mendengar kata polisi, Pak Heri terdiam, memberi isyarat agar anak buahnya mundur. Bisnis rentenir yang dia jalankan sudah memiliki banyak catatan buruk. Dia tidak mau berurusan lebih jauh dengan aparat. Apalagi saat posisi hukumnya sangat lemah. Dia menelan amarahnya, menunjuk ke arah saya. Hebat kamu mengatur semuanya dengan sempurna. Tapi jangan pikir ini sudah selesai. Dia berutang pada saya. Ada bukti pinjamannya. Saya tidak bisa ambil rumah. Tapi saya akan tagih orangnya. Saya mengangguk, dengan tenang menjawab. Benar, uang 5 miliar yang diterima Bayu dari Anda adalah fakta. Utang piutang antara Anda dan Bayu atau Bu Wati adalah transaksi perdata pribadi, silakan tagih utang Anda kepada mereka secara sah. Saya tidak akan ikut campur. Rumah ini tidak ada hubungannya. Tapi saya ingin mengingatkan Anda satu hal yang lebih penting, agar Anda mengerti posisi Anda saat ini. Saya berhenti sejenak, menatap lurus ke mata Pak Heri, melancarkan serangan hukum terakhir. Kemarin, begitu saya mendarat di bandara, saya langsung mendatangi kantor polisi untuk membuat laporan atas tindakan pemalsuan dokumen dan penipuan. Saya sudah menyerahkan bukti alibi saya, yang menunjukkan saya berada di luar negeri, saat perjanjian gadai itu dibuat. Pihak kepolisian sudah menerima laporan saya. Mereka akan segera memanggil notaris yang terlibat, wanita yang berpura-pura menjadi saya, dan tentu saja, Anda sebagai pihak yang menerima agunan dari aset bermasalah. Wajah Pak Heri berubah drastis. Dia mundur selangkah, keringat mulai membasahi dahinya. Bisnis rentenir sudah berisiko, kini ditambah lagi terlibat dalam sindikat pemalsuan dokumen untuk melegalkan pinjaman. Jika polisi melakukan penyelidikan besar-besaran, seluruh jaringan keuangan ilegalnya akan terbongkar, dan risiko masuk penjara sangat tinggi. Dan untuk ibu serta Bayu, saya menoleh kedua orang yang gemetar di sudut ruangan, suara saya terdengar seperti vonis yang tegas. Tindakan kalian membobol brankas saya, mencuri sertifikat meskipun sudah tidak berlaku dan bekerja sama dengan pihak luar untuk memalsukan tanda tangan saya demi melakukan transaksi gadai, merupakan tindak pidana penipuan dan pencurian sesuai Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Hukuman untuk kejahatan dengan nilai kerugian mencapai 5 miliar tidaklah ringan. Kalian berdua, karena keserakahan tanpa dasar, telah mengabaikan moral dan hukum. Sekarang, akibat yang kalian tuai, harus kalian tanggung sendiri.
Mendengar kata pidana dan penjara, kekuatan terakhir Buwati seolah terkuras habis. Dia jatuh pingsan ke lantai, matanya terbelalak, mulutnya berbusa. Bayu panik, mengguncang-guncang tubuh ibunya sambil berteriak memanggil kakaknya. Bima bergegas mengangkat ibunya, wajahnya meringis karena penderitaan dan keputusasaan. Dia menoleh ke arah saya, tatapannya memohon, tetapi dia tahu dia tidak punya hak untuk meminta saya mencabut laporan. Semuanya sudah terlalu jauh, melampaui batas ikatan keluarga dan toleransi. Pak Heri yang menyaksikan tragedi keluarga itu, tahu dia tidak bisa berlama-lama lagi. Dia memberi isyarat kepada anak buahnya untuk mundur. Sebelum keluar, dia berbalik menatap Bayu, meninggalkan ancaman yang menusuk tulang. Bayu, utang ini akan saya tagih dengan nyawamu. Jangan harap bisa lari. Gerombolan preman itu bergegas pergi, suara mesin motor mereka meraung lalu menghilang di balik hujan lebat. Gang kecil itu kembali tenang, tetapi kedamaian di dalam rumah 3 lantai ini telah hancur selamanya. Utang 5 miliar yang tadinya dijamin oleh rumah, kini resmi menjadi utang pribadi atas nama Bayu dengan bunga mencekik yang terus bertambah setiap hari. Lebih dari itu, bayang-bayang hukuman penjara atas kasus penipuan kini menggantung di atas kepala ibu dan anak itu. Saya berdiri diam, melihat Bima yang panik mencari minyak angin untuk ibunya, melihat Bayu yang gemetar ketakutan. Hati saya hampa, tidak ada rasa senang atau puas. Saya telah berhasil melindungi rumah saya, melindungi aset sah saya. Tetapi harga yang harus dibayar adalah kehancuran total sebuah keluarga yang pernah saya coba bangun. Pertahanan dingin yang saya lakukan bukan untuk menghancurkan mereka, tetapi agar mereka bisa bercermin pada kebenaran. Mereka yang berniat menipu, yang ingin membangun kekayaan di atas keringat dan air mata orang lain, pada akhirnya akan ditelan oleh jebakan yang mereka buat sendiri. Malam ini, badai di luar mungkin akan reda. Tetapi badai dalam kehidupan Buwati dan Bayu baru saja dimulai. Aroma minyak angin yang menyengat memenuhi ruang tamu, mengusir sisa bau asap rokok yang ditinggalkan para preman. Bima dengan panik mengoleskan minyak ke pelipis ibunya, menekan titik di bawah hidungnya. Bayu berlutut di sampingnya, menggenggam tangan Buwati yang dingin, air matanya terus mengalir. Keheningan di rumah saat itu terasa lebih menakutkan daripada teriakan para penagih utang. Ini adalah keheningan di atas tumpukan abu setelah kebakaran, di mana semua nilai dasar keluarga telah hangus tak bersisa. Saya bersandar di lemari kayu, melipat tangan di dada, diam-diam mengamati 3 orang yang tenggelam dalam kepanikan dan kepedihan. Tidak ada setetes air mata pun di wajah saya. Rasa sakit hati saya sudah habis sejak hari saya menemukan bekas congkelan di brankas kamar saya. Sekarang, ketika kebenaran telah terungkap telanjang di bawah cahaya hukum dan nurani, saya hanya merasakan kehampaan yang luar biasa. Saya tidak merasa puas melihat ibu mertua saya pingsan, juga tidak senang melihat adik ipar saya gemetar ketakutan. Saya hanya melakukan apa yang harus dilakukan oleh setiap wanita modern untuk melindungi haknya dari keserakahan. Beberapa menit kemudian, dada Buwati mulai naik turun. Dia perlahan membuka matanya, mengerang lemah. Melihat langit-langit yang familiar, lalu beralih ke wajah kedua putranya yang basah oleh air mata, dia sepertinya teringat kembali semua tragedi yang baru saja terjadi. Matanya memerah, tatapannya penuh kepanikan dan keputusasaan. Dia mencengkeram lengan Bima, napasnya terengah-engah, mencoba bangkit tetapi tidak punya tenaga. Bima dengan hati-hati membantu ibunya duduk bersandar di sofa, menyelimutinya. Setelah itu dia berdiri tegak, menarik napas dalam-dalam, lalu perlahan berjalan ke arah saya. Tatapan Bima saat itu sangat kompleks. Ada penyesalan yang mendalam, rasa malu yang membuatnya tidak berani menatap saya, dan juga permohonan yang putus asa. Selama 3 tahun hidup bersama, saya sangat mengenal pria ini. Bima bukan orang jahat, dia pekerja keras, baik hati, tidak berjudi atau minum-minum. Tapi dia memiliki satu penyakit kronis yang sering diidap oleh pria yang terbebani oleh keinginan untuk melindungi keluarga secara buta, kelemahan. Kelemahan Bima telah menjadi pupuk bagi keserakahan ibu dan adiknya, hingga mereka merasa bahwa merebut harta istrinya adalah hak mereka. Laras, bisakah kita bicara sebentar? Kata Bima, suaranya serak dan bergetar. Saya mengangguk, berbalik dan berjalan ke dapur, memberikan ruang bagi Buwati dan Bayu. Dapur ini pernah menjadi tempat saya melepaskan lelah setelah bekerja, menyiapkan makanan dengan harapan bisa menghangatkan keluarga. Tapi sekarang, piring-piring yang tertata rapi menjadi saksi bisu dari sebuah pernikahan yang hancur. Bima menarik kursi dan duduk di hadapan saya. Kedua tangannya bertautan di atas meja. Dia menunduk, tidak berani menatap mata saya. Keheningan berlangsung beberapa menit. Saya tidak mendesaknya, hanya menunggu dengan tenang. Akhirnya Bima angkat bicara. Setiap kata terasa berat. Aku minta maaf. Ribuan kata maaf pun tidak akan bisa menebus semua penderitaan dan penghinaan yang telah disebabkan oleh ibu dan adikku kepadamu. Aku suami yang buruk.
Aku tahu ibu berniat menggadaikan rumahmu. Aku tahu Bayu terlibat utang. Tapi aku pengecut, aku memilih lari ke proyek. Aku pikir dengan aku tidak ada, semuanya akan baik-baik saja. Ibu akan mengurungkan niatnya. Aku tidak menyangka mereka akan senekat itu. Membongkar brankas, memalsukan dokumen, menyewa orang. Aku mendengarnya dan tidak percaya itu adalah keluargaku. Bima tercekat, air matanya menggenang. Tapi kemudian dia mengangkat wajahnya, menatap saya dengan tatapan memohon sesuatu yang sudah saya duga akan dia katakan. Laras, aku mohon padamu, semuanya sudah jelas, rumahmu sudah aman, para preman itu juga sudah pergi. Bisakah kamu, demi sedikit kenangan 3 tahun pernikahan kita, mencabut laporan di kantor polisi? Bayu masih muda, dia dibutakan oleh keserakahan. Dan ibu, usianya sudah lanjut, kesehatannya juga lemah. Kalau sekarang harus berurusan dengan hukum, diadili, lalu dipenjara karena penipuan, ibu pasti tidak akan sanggup. Ibu memang salah, tapi bagaimanapun juga, dia yang melahirkanku. Tolong, berikan ibu dan adikku kesempatan. Utang 5 miliar itu, aku akan bekerja seumur hidup untuk membayarnya. Tidak akan kubiarkan mereka menyentuhmu sehelai rambut pun. Aku hanya mohon, jangan penjarakan ibu dan adikku. Melihat pria tinggi besar itu memohon di hadapan saya, rasa pilu dan getir melanda hati saya. Bima tetap sama, selalu berpikir bahwa semua kesalahan bisa diselesaikan dengan permintaan maaf dan pengorbanan. Dia siap menanggung semua puing yang diciptakan orang lain, tanpa mengerti bahwa ada kejahatan yang tidak bisa dimaafkan hanya dengan perasaan pribadi. Saya menatap lurus ke matanya, suara saya tenang tapi setajam pisau yang memotong semua ilusinya. Mas Bima, kamu masih belum mengerti inti masalahnya. Kamu pikir dengan mencabut laporan semuanya selesai? Kamu anggap hukum ini main-main? Tindakan ibu dan Bayu bukan sekadar pertengkaran keluarga. Mereka telah menyewa orang untuk merusak properti saya. Mereka bekerja sama dengan rentenir dan notaris untuk memalsukan dokumen demi menipu dan menggelapkan uang 5 miliar. Ini adalah kasus pidana serius. Bahkan jika saya tidak melapor, dengan keributan hari ini, pihak berwenang pasti akan mengetahuinya, dan secara otomatis membuka penyelidikan terhadap jaringan kredit ilegal itu. Ibu dan Bayu sudah melangkahkan satu kaki ke penjara sejak hari mereka memutuskan untuk membubuhkan tanda tangan palsu itu. Bima ternganga, wajahnya pucat. Dia sepertinya tidak pernah memikirkan aspek hukum yang sekeras ini. Lagi pula, lanjut saya perlahan. Kamu bilang Bayu masih muda. Usianya sudah 28 tahun, sudah cukup umur untuk bertanggung jawab atas perbuatannya. Dia tidak muda, dia hanya malas dan serakah. Dan ibu, dia menggunakan statusnya sebagai orang tua dan ibu mertua untuk memaksakan pemikiran merampas harta menantunya. Sejak hari pertama mereka tinggal di sini, kamu sudah dengar bagaimana ibu menanamkan ide itu. Saat itu kamu di mana? Kamu menyuruhku mengalah. Keheninganmu adalah bibit yang menyuburkan keserakahan mereka. Kamu membiarkan mereka melanggar semua batas moral. Sekarang setelah semuanya hancur, kamu memohon agar aku membiarkan mereka melanggar batas hukum. Jika aku memaafkan hari ini, apakah besok, saat keserakahan mereka muncul lagi, mereka tidak akan menjual hal lain, mungkin nyawaku sekalipun? Bima menundukkan kepalanya, bahunya bergetar. Argumen saya begitu tajam dan jelas, meruntuhkan semua pembelaan atas nama keluarga yang coba dia pegang. Dia menangis tanpa suara, hatinya sebagai pria yang berada di persimpangan jalan seolah terkoyak. Di satu sisi, ada istri yang dia cintai tetapi telah dia dorong hingga harus memasang perangkap untuk membela diri. Di sisi lain, ada ibu dan adik kandungnya yang kini menghadapi hukuman penjara karena keserakahan mereka sendiri. Pilihan apapun yang dia ambil, semuanya sudah terlambat. Pulanglah, urus ibu dan adikmu. Saya berdiri, mengakhiri percakapan. Saya bukan penyelamat, juga bukan hakim. Saya hanya warga negara yang melindungi haknya. Apapun yang diminta oleh pihak penyidik, saya akan memberikan keterangan yang sebenarnya. Biarkan hukum yang memutuskan. Dan di antara kita, batasnya sudah sangat jelas. Setelah percakapan tegas dengan Bima di dapur, saya kembali ke ruang tamu. Suasana kini tidak lagi gaduh, tetapi terasa sangat menekan. Bu Wati tidak lagi terbaring di sofa. Dia sudah turun ke lantai, bersandar di sofa. Matanya menatap kosong ke dinding. Bayu masih meringkuk di sudut, memegangi kepalanya. Bergumam tidak jelas karena panik. Melihat saya keluar, mata Bu Wati tiba-tiba memancarkan secercah harapan terakhir. Dia perlahan bergeser, menumpukan kedua tangannya di lantai yang dingin, lalu dengan susah payah merangkak dengan lututnya ke arah saya. Momen itu, citra seorang ibu mertua yang berkuasa, yang selalu meninggikan suara dan bangga dengan pemikiran patriarkinya, benar-benar runtuh. Yang ada hanyalah seorang wanita tua yang kuyu, gemetar, dan penuh rasa malu.
Bu Wati merangkak hingga sekitar setengah meter dari kaki saya. Lalu tiba-tiba membenturkan kepalanya ke lantai. Suara dahinya yang menghantam ubin terdengar kering. "Laras, Ibu mohon. Ibu ribuan kali minta maaf," teriak Bu Wati, suaranya serak dan putus-putus karena menangis. "Ibu yang salah, mata Ibu buta, Ibu dirasuki setan sampai serakah pada hartamu. Ibu kejam, Ibu jahat, kamu boleh maki-maki Ibu, pukul Ibu juga tidak apa-apa. Tapi Ibu mohon padamu, ampuni Bayu. Dia satu-satunya harapan keluarga ini. Kalau kamu tidak cabut laporan, polisi akan menangkapnya, rentenir akan mengejarnya, bagaimana Ibu bisa hidup? Ibu mohon padamu, Ibu mohon." Bu Wati terus-menerus membenturkan kepalanya, air matanya membanjir. Pemandangan seorang ibu mertua tua bersujud kepada menantunya sungguh memilukan. Siapapun yang melihatnya mungkin akan merasa iba. Jika ini terjadi setahun yang lalu, saat saya masih memimpikan keluarga yang harmonis, mungkin saya akan segera membantunya berdiri dan melupakan semuanya. Tapi hari ini, hati saya telah ditempa oleh luka yang terlalu dalam. Saya mengerti bahwa penyesalannya saat ini bukan karena dia menyadari kesalahannya. Dia menangis dan memohon hanya karena dia takut pada hukuman, takut putra kesayangannya masuk penjara. Jika sandiwara pinjaman ini berhasil, jika saya pulang dan mendapati rumah saya telah hilang, apakah dia akan bersujud seperti ini? Atau dia akan dengan tenang mengusir saya dengan alasan rumah itu sudah menjadi milik bank? Saya mundur selangkah. Saya tidak membantunya berdiri, juga tidak membentaknya. Saya melipat tangan, menatapnya dari atas. Suara saya tenang tapi jelas. "Berdirilah, Bu." Ibu bersujud pun tidak ada gunanya. Saya tidak punya hak untuk menghakimi Ibu dan Bayu. Itu wewenang hukum. Ibu bilang Ibu sayang pada putra Ibu, tapi justru kasih sayang buta Ibu yang telah menghancurkan Bayu. Ibu selalu membela kemalasannya. Ibu memaksanya mengambil aset orang lain untuk bisnis berisiko. Ibu yang merusak brankas saya, memalsukan dokumen untuk meminjam uang. Semua bencana hari ini adalah hasil perbuatan Ibu dan Bayu sendiri. Hukum punya aturannya, karma punya harganya. Saya tidak membalas dendam. Saya hanya mengembalikan semuanya ke tempatnya. Kebenaran harus ditegakkan. Mendengar analisis dingin saya, tangan Bu Wati yang tadinya terulur memohon, terkulai lemas. Dia mengangkat wajahnya, menatap saya dengan keputusasaan, menyadari bahwa tidak ada jalan keluar bagi kejahatannya. Bima berlari dan membantu ibunya berdiri, menuntunnya kembali ke sofa. Dia menatap saya, bibirnya bergerak ingin mengatakan sesuatu, tapi akhirnya terdiam. Dia tahu kata-kata apapun sudah tidak ada artinya. Saya menoleh ke arah mereka bertiga, menarik napas dalam-dalam untuk keputusan terakhir. Sejak Ibu dan Bayu tinggal di sini, saya selalu berusaha menjadi menantu yang baik, tapi balasan yang saya terima hanyalah niat jahat dan rencana perampasan. Rumah ini adalah keringat orang tua saya, satu-satunya tempat damai bagi saya. Tempat ini telah dinodai oleh kebohongan dan keserakahan. Saya tidak bisa lagi tinggal satu atap dengan orang-orang yang pernah menyewa tukang untuk membobol brankas saya, yang pernah memalsukan tanda tangan saya untuk mengusir saya. Saya menekankan setiap kata dengan jelas. Hari ini, saya minta Ibu, Bayu, dan juga Mas Bima, untuk mengemasi semua barang pribadi kalian dan meninggalkan rumah ini sebelum sore hari. Saya akan panggil tukang untuk mengganti semua kunci. Mulai saat ini, kalian tidak punya hak atau alasan apapun untuk menginjakkan kaki di sini lagi. Bayu terkejut, tergagap. "Mbak mengusir kami sekarang? Nanti kalau rentenir itu membunuh kami bagaimana?" "Bayu, kamu yang berutang pada rentenir, kamu yang harus cari cara untuk bersembunyi atau bernegosiasi dengan mereka. Itu bukan masalah saya," potong saya dengan tajam. "Kamu laki-laki dewasa, berani berbuat, berani bertanggung jawab. Jangan jadikan itu alasan untuk tetap tinggal di rumah saya. Kalian sudah berencana merampas rumah saya, mengusir saya. Kenapa saat itu kalian tidak berpikir bagaimana nasib saya?" Tidak ada yang bisa membantah. Suasana kembali hening. Bima adalah orang pertama yang menerima kenyataan. Dia masuk ke kamar ibunya. Dengan diam mengambil tas-tas travel tua, Bayu juga menyeret tubuhnya yang lemas ke kamarnya, mengemasi pakaian dan barang-barang bermerek yang baru dia beli dengan uang hasil menipu. Bu Wati duduk tak bergerak, air matanya mengalir dalam diam, dengan pedih menyaksikan rumah tangga putranya hancur di depan mata karena ulahnya sendiri. Proses berkemas berlangsung selama 2 jam dalam keheningan. Pukul 14.30 mereka bertiga keluar dengan beberapa tas besar. Bima berjalan paling belakang, memegang kunci gerbang dan kartu akses. Dia mendekati saya, meletakkannya dengan lembut di atas meja. Aku kembalikan kuncinya. Rumahnya masih utuh, tapi aku tahu aku telah merusak sesuatu yang jauh lebih berharga. Jaga dirimu baik-baik, suara Bima tercekat, penuh penyesalan. Saya mengangguk tanpa berkata apa-apa.
Saya mengantar mereka sampai ke gerbang. Langit Jakarta setelah badai terasa cerah. Sinar matahari menerpa gang kecil, menyoroti wajah-wajah kuyu ketiga orang itu. Tetangga masih mengintip, berbisik-bisik melihat keluarga suami saya pergi dengan barang-barang mereka. Bu Wati menoleh ke belakang, menatap rumah megah itu untuk terakhir kalinya. Rumah yang pernah dia impikan untuk direbut, kini tertutup rapat selamanya di hadapannya. Jalan di depan mereka bukan lagi masa depan cerah dengan proyek miliaran, melainkan kejaran para rentenir dan surat panggilan dari polisi yang menanti. Itu adalah penghakiman yang paling adil dan kejam dari takdir dan hukum bagi mereka yang mengabaikan moral demi memuaskan keserakahan. 3 hari setelah badai itu, rumah di Menteng kembali tenang. Saya memanggil teknisi untuk mengganti seluruh sistem kunci dengan teknologi keamanan terbaru. Brankas yang rusak di kamar saya buang, digantikan oleh sebuah lukisan pemandangan yang damai. Bau minyak angin, asap rokok, dan semua kebisingan keserakahan telah dibersihkan. Suatu sore di akhir pekan, saya membuat janji dengan Bima untuk kembali ke rumah menyelesaikan urusan terakhir. Bima datang tepat waktu. Berbeda dengan penampilannya yang kuyu 3 hari lalu, hari ini dia tampak lebih tenang, meskipun matanya masih bengkak. Dia mengenakan kemeja biru muda yang pernah saya berikan saat kami berlibur ke Bali tahun lalu. Mungkin dia sengaja memakainya sebagai cara untuk menyimpan sedikit kenangan yang tersisa. Saya menyeduh teh melati, menuangkannya ke 2 cangkir kecil. Bima duduk di hadapan saya, menjaga jarak. "Bagaimana kabar ibu dan Bayu?" tanya saya, sekadar basa-basi. Bima menghela napas panjang. "Sangat buruk. Aku menyewakan kamar kos kecil di pinggiran kota untuk mereka bersembunyi. Ibu sakit beberapa hari ini, mentalnya terguncang. Bayu mengurung diri di kamar, takut diserang rentenir. Kemarin, surat panggilan pertama dari polisi sudah datang untuk ibu dan Bayu terkait kasus penipuan. Semuanya seperti yang kamu katakan, karma datang begitu cepat." Suara Bima penuh kepiluan, tetapi tidak ada lagi permohonan atau menyalahkan. Saya menyesap teh saya. "Mas Bima, aku panggil kamu ke sini untuk memberikan ini." Saya membuka laci, mengeluarkan sebuah map dan memberikannya padanya. Bima membukanya. Itu adalah surat gugatan cerai. Di bagian harta Gonogini, saya menulis tidak ada. Di bagian rumah, saya tegaskan kembali itu adalah harta pribadi saya. Di bagian bawah, saya sudah menandatanganinya. Bima menatap tajam kata gugatan cerai. Tangannya sedikit gemetar. Dia tahu hari ini akan datang. Pernikahan yang fondasi kepercayaan dan rasa hormatnya telah dihancurkan oleh keluarganya. Tidak ada lagi alasan untuk dipertahankan. "Laras, aku sungguh ingin menggunakan sisa hidupku untuk menebus kesalahanku padamu. Tapi aku mengerti. Kehadiranku sekarang hanya akan mengingatkanmu pada kenangan buruk. Aku tidak pantas mendapatkan cintamu. Kelemahanku adalah racun yang membunuh pernikahan ini. Aku akan menandatanganinya. Aku hanya berharap, kelak kamu menemukan pria yang lebih berani, yang bisa melindungimu, tidak pengecut sepertiku." Bima mengeluarkan pulpen dari sakunya, dan menandatangani surat itu. Saat dia meletakkan pulpennya, saya tidak menangis. Dia juga tidak. Tidak ada pertengkaran. Kami berpisah dengan pemahaman yang mendalam tentang batas diri dan batas ikatan keluarga. Bima mengambil salinan suratnya, perlahan berdiri. Dia menunduk dan mengucapkan selamat tinggal. "Semoga kamu selalu damai. Hati-hati di jalan." Saya tersenyum, senyum paling tulus dan lega sejak saya memulai pernikahan ini. Bima melangkah keluar, bayangannya memanjang di halaman lalu menghilang di balik gerbang. Saya kembali ke ruang tamu, bersandar di sofa, menatap ke taman kecil. Suara burung berkicau membawa kedamaian yang aneh. Pertarungan hukum dan mental selama berbulan-bulan akhirnya berakhir. Saya telah menggunakan ketenangan, pengetahuan hukum, dan ketegasan seorang wanita modern untuk melindungi hasil kerja keras keluarga saya, melindungi harga diri saya. Saya tidak memilih menjadi korban yang pasrah, juga tidak memilih balas dendam. Saya hanya menetapkan batas yang jelas, menggunakan hukum sebagai perisai untuk menghentikan kejahatan. Kisah keluarga saya mungkin menjadi pelajaran berharga bagi banyak orang. Ikatan keluarga itu suci, tempat untuk bersandar, bukan tameng untuk menutupi kemalasan dan keserakahan. Seorang pria tidak bisa menggunakan alasan bakti pada orang tua untuk memaksa istrinya mengorbankan haknya. Seorang ibu mertua tidak bisa menggunakan aturan patriarki kuno untuk membenarkan perampasan aset pribadi. Dan yang terpenting, wanita di era modern harus membekali diri dengan pengetahuan hukum, mandiri secara finansial, dan berani mengatakan tidak pada tuntutan yang tidak masuk akal. Cinta hanya akan bertahan jika dibangun di atas fondasi rasa saling menghormati dan kemandirian setiap individu. Toleransi tanpa syarat terhadap kejahatan tidak akan membawa kedamaian, itu hanya akan memupuk keserakahan menjadi lebih besar. Rumah ini kembali menjadi tempat berlindung yang aman dan damai, hanya untuk saya. Badai telah berlalu.
Babak lama yang penuh air mata telah ditutup, memberi jalan bagi cakrawala baru yang lebih cerah dan kokoh. Tempat di mana saya bisa dengan bebas melangkah dengan kaki saya sendiri, dengan nilai sejati yang saya ciptakan.